Hidup sukses, bahagia, dan menang dalam banyak hal. Jika suami dan istri mau membaca amalan zikirnya Nabi Adam dan Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi pasangan suami dan istri apabila menginginkan hidup sukses, bahagia, menang dalam banyak hal, maka amalkanlah zikir Nabi Adam dan Hawa. Mengapa seperti itu? Karena Nabiullah Adam dan Hawa tatkala hidup di surga itu nggak usah bekerja, tanpa perlu bekerja, tanpa perlu susah payah. Hidupnya hanya senang-senang, minta apapun keturutan karena di dalam surga. Namun setelah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya yaitu Hawa diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi, Nabi Adam dan Hawa harus bekerja, berusaha semaksimal mungkin agar hidup bahagia dan sukses. Oleh sebab itulah Nabi Adam dan Hawa diberikan senjata oleh Allah, diberikan senjata, dalam bahasa Jawa ageman, amalan, agar diamalkan oleh Nabi Adam dan sekaligus oleh Hawa. Jadi amalan ini dibaca oleh suami dan istri. Ini lebih bagus apabila sang suami mengamalkan dan sang istri juga mengamalkan. Namun apabila salah satunya tidak mau, ya diamalkan salah satunya. Misalnya istrinya nggak mau mengamalkan, ya suaminya yang mengamalkan. Apabila suaminya yang tidak mau mengamalkan, maka istrinya yang mengamalkan. Insya Allah tetap sukses, hidup bahagia. Hidup bahagia standarnya apa? Rizkinya banyak, melimpah ruah. Kemudian anak-anaknya soleh dan solihah. Kehidupannya senantiasa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala usianya barokah. Pokoknya hidupnya barokah, penuh dengan kebahagiaan. Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adam, lalu menemui oleh Nabi Adam min rabbih, daripada Tuhannya, kalimatin, pada beberapa kalimat. Jadi Nabiullah Adam mendapatkan beberapa kalimat. Ini kalimat zikir maksudnya dari Allah Azza wa Jalla. Fataba alaihi, lalu menerima taubat oleh Allah alaihi kepada Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya di Allah wa tawwabur rahim, yaitu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, kalimat apakah yang dipakai oleh Nabi Adam untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kehidupan Nabi Adam walaupun di muka bumi tetapi sangat sukses, bahagia. Rizkinya lantar datang dari mana saja, mulai dari pertaniannya barokah, peternakannya barokah, segala usahanya barokah, mendatangkan rizki yang sungguh luar biasa, tidak kalah dengan kehidupan di surga. Ini kan sungguh luar biasa. Yaitu kalimat yang tertera di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini zikirnya, tetapi ini zikirnya Nabi Adam dan Hawa. Lah kalau zikir kita harus kita tambah sedikit kalimatnya ya. Insya Allah nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara menambah zikir sedikit. Qala, telah berkata oleh mereka berdua. Qala, setelah lam ada alif, berarti mereka berdua yaitu Nabi Adam dan Hawa berkata, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, dhalamna, telah menganiaya oleh kami, anfusana, pada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni bagi kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kepada kami, lanakunanna, maka sungguh akan menjadi oleh kami,
Minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ini bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Lalu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW menambah zikirnya dengan beberapa kalimat sedikit. Jadi kalau Nabi Adam dan Hawa, zikirnya diulang-ulang, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dibaca oleh Nabi Adam maupun oleh Hawa di mana-mana, mengakui bahwa mereka berdua telah mendolimi kepada diri mereka sendiri. Kemudian mereka mengadu kepada Allah, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, dan jika engkau tidak merahmati kami, maka sungguh kami ini akan termasuk orang-orang yang rugi. Tapi ternyata Adam dan Hawa sukses bahagia. Karena barokah kalimat ini, kehidupan mereka walaupun tidak di surga, walaupun mereka hidup di muka bumi harus berusaha mati-matian, ya, bercocok tanam, kemudian peternakan, kemudian perikanan dan seterusnya. Ini semuanya sukses, barokah. Nah, kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW setelah membaca zikir Nabi Adam dan Hawa, ditambah dengan Rabbana ighfir lana wa tub alaina warhamna waj'alna minal muflihin al faizin. Nah, ini tambahannya, Rabbana ighfir lana wa tub alaina warhamna waj'alna minal muflihin al faizin. Ini baik zikir dan doanya Nabi Adam maupun tambahannya, dua-duanya ini boleh diamalkan di dalam sujud sholat. Jadi kalau ingin mustajab, baca di dalam sujud. Tapi maksudnya adalah dengan niat kita berdoa kepada Allah. Kalau yang dimaksud membaca Al-Quran itu makruh, karena kalau sujud itu yang dimakruhkan membaca Al-Quran dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu kalau menurut ulama al-fiqih. Mengapa? Karena baca Al-Quran itu tempatnya adalah berdiri. Tatkala berdiri kan baca Fatihah dan baca Al-Quran. Sedangkan untuk baca sholawat tempatnya adalah tatkala duduk setelah baca tasyahud, ya kan? Sehingga para ulama ahli fikih mengatakan kalau membaca Al-Quran atau membaca sholawat Nabi tatkala dalam keadaan sujud, maka hukumnya makruh, tapi nggak sampai haram. Tetapi ada juga ya sholat-sholat tertentu ya sunnah yang di dalam sujud membaca Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu ini boleh diamalkan di dalam sujud dan boleh diamalkan setiap sujud dan boleh sujud terakhir saja, serta boleh diamalkan di mana saja kapan saja asalkan mengamalkan. Ya, kalau ingin hidupnya bahagia dan sukses, rezekinya gampang, urusannya dimudahkan oleh Allah, semuanya akan sukses dan bahagia serta menang begitu. Karena maknanya Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah untuk kami dan terimalah tobat atas kami, serta sayangi kami dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sukses dan orang-orang yang menang dalam segala hal. Demikian, silahkan dihafalkan dan silahkan diamalkan, insyaallah mustajab bismillah. Wallahu ta'ala alam bisawab.